posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Ini contoh-contoh kata-kata yang selalu diucapkan guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian ciri khas penghukum adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk dan menghardik. Ini salah satu ciri guru yang penghukum. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Apa yang terjadi dengan posisi kontrol guru sebagai penghukum? Ya, konsekuensi bagus dari akibat penerapan peran kontrol guru sebagai penghukum adalah kemungkinan murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisannya, bahkan juga lebih parah lagi. Jadi hati-hati kita bagi seorang guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, selanjutnya posisi kedua. Posisi kedua adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ya, pada posisi ini biasanya guru itu atau orang tua akan berusaha lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan
keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut. Misalnya bagaimana? Terkadang kita tidak sadar selalu mengeluarkan kata-kata ini terhadap kita, seperti Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, bagaimana? Coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat salah seperti ini. Ini sering sekali terlontar kata-kata ini terhadap murid kita. Nah, kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Ya. Jadi apabila kita seorang guru menempati posisi counter sebagai pembenar bersalah, ini sangat berbahaya juga sama murid. Ya. Salah satu bahaya adalah murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Ini posisi counter yang kedua. Kemudian bagaimana posisi counter yang ketiga? Ya, posisi counter yang ketiga yaitu counter sebagai teman. Ya, terkadang kita menganggap murid sebagai teman. Ini juga ada dampak positifnya, juga ada dampak negatifnya. Misalnya kalau kita menganggap teman, terkala guru lain yang datang, guru ini dianggap saya bagus, tapi guru ini tidak. Ya, ini perlu kita hindari di posisi ini. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Tapi hanya guru itu saja. Tapi bagaimana dengan guru lain? Nah, kalau semua guru menganggap sebagai teman, mungkin saja akan berdampak positif bagi guru tersebut. Tapi kalau hanya satu guru yang menganggap sebagai teman, guru lain tidak, maka akan berdampak negatif bagi murid. Nah, di sini guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang anak. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ini terkadang juga kita sering ucap, bantu nak demi saya. Atau ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, kemudian mungkin juga sering terlontar kata-kata, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu. Nanti ibu bantu selesaikan. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Ya, ingat. Ini yang perlu digarisbawahi. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ya, bisa saja murid berkata begitu. Kemudian murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Saya lanjut ke posisi guru sebagai monitor atau pemantau. Ya, bagaimana posisi guru ini yang bersifat sebagai pemantau atau monitor? Ia berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seorang guru yang mempunyai posisi konteksnya pemantau biasanya akan mengucapkan peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, terkadang kita kalau menempati posisi sebagai pemantau, kita hanya memantau murid. Kapan dia salah, kita ingatkan apa sanksinya, apa keyakinan keras yang kita sepakati. Ya. Seorang guru yang mempunyai posisi sebagai pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon. Baik, selanjutnya untuk posisi yang kelima atau posisi yang terakhir, ini dari kelima posisi ini diharapkan semua pada akhirnya nantinya kita berada di posisi manajer. Walaupun pada saat tertentu kita bisa berposisi sebagai teman,
sebagai pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi terakhir adalah manajer, adalah posisi monitor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Tadi bila waktu diperlukan, pada waktu-waktu tertentu bisa kembali kita ke posisi sebagai teman atau pemantau. Namun bila kita mengingatkan murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada fleksibilitas yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer. Ya, bagaimana ciri-ciri seorang guru yang memiliki sikap sebagai manajer? Dia selalu mengatakan apa yang kita yakini, kemudian apa kamu meyakininya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Misalnya tadi ada permasalahan, jangan kita mencarikan solusi kepada tersebut, tapi carikan bagaimana dia mencari solusinya supaya tidak berbuat lagi dengan tindak yang sama dilakukan. Biar kita beri, kamu jangan begini, tapi berilah dia cara bagaimana dia menemukan caranya supaya dia bisa berubah dengan perilaku tersebut. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu kata-kata seorang guru yang mempunyai posisi konteks sebagai manajer. Ini kemudian ya, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Ini yang perlu kita harus bawahi. Bahwa tugas seorang guru yang mempunyai posisi sebagai manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seseorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi demikian praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ini salah satu contoh penanganan siswa yang terlambat. Apabila Bapak berposisi sebagai penghukum, tentu akan Bapak mengucapkan kata-kata seperti ini. Misalnya ada siswa Bapak, Ibu yang terlambat, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk dan menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Nah, kata-kata ini pasti kalau posisi Bapak Ibu sebagai penghukum, kata-kata ini pasti keluar dari bahasa Ibu. Terlambat lagi, lalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid yang datang terlambat. Sebagai seorang manajer, seharusnya guru mengajak murid yang terlambat diskusi, mencari penyebab kenapa dia terlambat, kemudian cari solusinya. Jangan carikan solusi tadi, cari solusinya untuk dan temukan sendiri bagaimana supaya bisa terlambat. Nah, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut, bahkan akan melempar. Karena posisi kita sebagai penghukum tadi. Nah, kemudian bagaimana seandainya kalau kita berposisi sebagai pembenar bersalah? Ya, kalau misalnya kita menghadapi kalau posisi Bapak Ibu sebagai pembenar bersalah, tentu Bapak Ibu akan berbahasa terhadap siswa terlambat. Nada suara mengelas, halu, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu bapak misalnya? Benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Nanti Bapak Ibu bisa koreksi diri sendiri tentang bahasa-bahasa
yang selalu digunakan kepada murid Bapak Ibu. Nah, posisi ini apabila kita sering melakukan, maka murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Ya. Lebih berbahaya, sikap membuat rasa bersalah lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi terkadang kita sadari tindakan-tindakan murid yang selalu misalnya buat kesalahan ternyata dari posisi kontrol kita sendiri sebagai guru yang tidak mengetahui yang mana sebabnya kita berada di mana sebenarnya posisi kontrol yang paling bagus bagi seorang guru untuk murid. Baik, selanjutnya sebagai teman, ya, bagaimana posisi guru atau bahasa yang sering keluar kepada seorang guru yang punya posisi sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka, senyum misalnya lucu-lucu. Nah, Adi, misalnya Adi yang teramah, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Nah, ini kadang guru yang punya posisi kontrol sebagai teman. Ya, sudah, tidak apa-apa. Duduk di sana, nanti Pak Guru bantu. Misalnya, kalau kita posisi teman, misalnya ada anak kita kasih pekerjaan karena sudah tidak mampu mengerjakan, ya sudahlah, nanti Bapak bantu. Ya. Kamu ini saya senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Apa akibatnya kalau kita berposisi guru sebagai teman? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu dampak positifnya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada orang tersebut. Ya, kalau pada guru tertentu, bagaimana dengan guru lain? Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berubah sesuatu bila yang menyuruh guru tersebut. Belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Ya. Karena dia hanya berlaku sama guru yang berfungsi kontrol sebagai teman, tapi guru lain mungkin tidak. Baik, selanjutnya pemantau. Ya. Bagaimana nada-nada yang sering keluar terhadap guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai pemantau. Yang ada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Misalnya guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tidak tahu Pak, guru. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nanti akan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Nah, terkadang ini kan sudah ada kesepakatan kelas kita, ada keyakinan kelas yang perlu kita sepakati. Jadi syaratkan yang namanya keyakinan kelas sebelum memulai pembelajaran itu keyakinan kelas itu dibacakan kepada murid. Sehingga kalau terjadi pelanggaran tinggal diperlihatkan bahwa ini keyakinan kelas. Bagaimana guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai manajer misalnya saat menghadapi siswa yang terlambat. Ya, seorang guru yang mempunyai posisi sebagai manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Seperti contoh misalnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tentu murid akan menjawab, tahu Pak, jam 7. Misalnya guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi masalah itu serahkan kepada murid. Nah, mungkin ada menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Mungkin Adi akan menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Berarti dia akan temukan sendiri masalahnya tadi. Yang seharusnya tadi, kalau kita sudah di posisi saya penghukum, mungkin kita menghukum suruh berdiri karena terlambat. Ya.
Kemudian, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri ini. Ya. Nah, bagaimana perasaan murid bila diperlakukan seperti ini? Nanti Bapak sendiri bisa akan mengoreksi bagaimana kalau kita berhadapan dengan murid dengan diberikan bahasa-bahasa seperti ini dibandingkan dengan bahasa-bahasa seperti hukum tadi sebagai pemberat bersalah, kemudian sebagai teman. Nah, pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, berkaca pinggan atau bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol yang saya uraikan tadi, kita diharapkan semua kembali ke posisi manajer, di mana posisi manajer itu mencarikan solusi dari permasalahan yang terjadi, baik itu yang terjadi di lingkungan sekolah maupun luar sekolah, kaitannya dengan bagaimana proses pembelajaran dan budaya itu bisa berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, karena waktu pertemuan kita hari ini, mungkin lain waktu kita diskusikan persoalan ini, dan hari ini pada hari Jumat dengan berakhirnya pertemuan kita pada hari ini, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.